dalam keadaan sehat. Sedangkan kita tahu hari ini cuaca hujan. Nah, kalian tetap bersemangat datang ke sekolahan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mana kelasnya? Bintang, silakan Bintang. Minta doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Sepertinya ada yang tidak masuk hari ini. Julio ya? Julio mana Bintang? Julio Izin Bu. izin ya? Izin. Yang Aditya ya? Yang Adit ya? Ya Bu. Oke. Sekarang kemarin kita sudah sebelum memasuki pelajaran hari ini, mungkin kalian masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang materi fisika dan kimia Bu. oh ya, tentang perubahan. Nggak tahu apa materi perubahan materi. Ya Bu. Perubahan materi. Jadi ada perubahan apa kemarin? Fisika dan kimia. Yes. Perubahan fisika apa? Perubahan yang tidak mengeluarkan zat baru. Kalau kimia? Perubahan mengeluarkan zat baru. Ya, jadi perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, perubahan kimia menghasilkan zat baru. Materi terdiri dari beberapa komponen. Materi mempunyai komponen. Jadi ada namanya zat juga unsur, senyawa, dan campuran. Nah, hari ini kita belajar mengenai pemisahan campuran. Kita sudah belajar minggu lalu mengenai komponen yang materi tadi, yaitu unsur, senyawa, dan campuran tadi. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari tentang pemisahan campuran. Sebelum masuk ke pemisahan campuran, siapa yang tahu definisi dengan campuran? Oh, silakan Kakak. Campuran adalah gabungan dari dua warna yang masih memiliki sifat aslinya. Gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki Sifat aslinya ya. Baik. Berarti kalian sudah masih merekam ya, masih mengingat pelajaran-pelajaran kemarin ya. Baik, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Nah, itu jadi tujuan dari kita mempelajari pemisahan campuran adalah untuk memahami. Jadi ada teknik pemisahan campuran. Pemisahan campuran ya. Jadi campuran itu ada beberapa cara, bisa dengan filtrasi, kromatografi, kristalisasi, sublimasi, dan yang lain-lainnya masih banyak. Jadi tergantung dari apa yang nanti akan kita pisahkan. Kemudian juga kamu akan di sini akan menganalisis metode pemisahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar kalian. Jadi pemisahan campuran ini kalian dalam kehidupan sehari sudah melakukannya. Hanya saja mungkin kalian tidak begitu terasa bahwa itu sudah kalian lakukan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan itu. Gambar pertama. Ayo, aku gambar pertama itu. Motor, iya. Kira-kira bisa tidak air itu kita konsumsi? Bisa kalau difilterisasi. Nah, itu kan kalau sebelum kita ambil, ibaratnya mungkin air ini dari sumur atau dari sungai. Kita tahu bahwa sungai sekarang itu tidak begitu jernih lagi, betul kan? Nah, jadi bisa kita ambil langsung dari sungai. Apakah layak kita konsumsi langsung? Tidak. Berarti harus harus diolah lebih dulu. Diolah sehingga airnya bisa kita konsumsi. Nah, sekarang lihat gambar 2, itu perbandingan antara air yang sudah dilakukan treatment atau dilakukan pengolahan. Jadi air pertama, air yang dari gambar 1, dan yang di sebelahnya ada air yang sudah dibersihkan dan sudah mengalami pengolahan. Jadi kalau kalian memilih dua gelas itu, yang mana mau kalian pilih? Yang bersih kan, seperti itu. Nah, jadi dengan mengadakan pengolahan, jadi pengolahan itu jadi bisa
bisa menggunakan tadi metode pemisahan campuran, akhirnya mendapatkanlah hasil bahwa airnya menjadi jernih yang bisa kita konsumsi sekarang ini. Nah, ini sebelah itu juga itu apa? Teh. Kalau sekarang mungkin kalian teh itu sudah seperti apa misalkan? Biasa kalian teh apa itu? Teh sari wangi, ya? Teh sari wangi atau teh tubruk seperti itu. Nah, apa yang kalian lakukan sebelum minum teh itu? Disaring kan? Nah, kalau sari wangi itu juga disaring kan? Jadi ini sebelum cara membuatnya, biar mendapatkan teh, tidak mungkin kita langsung teh itu kita minum, kita makan, tidak mungkin kan? Jadi kita seduh. Nah, dalam proses penyeduhan itulah maka terjadinya tadi pemisahan campuran, ya, gitu. Nah, baik. Nah, sekarang kalian amati video ini. Mengenai sungai Musi, sungai kebanggaan orang Lalu Bungkul. makanya orang menanyakan dari beberapa kawan mengenai Sungai Musi, dan pertanyaan ini Mandaya tak bisa jawab. Yang akhirnya Mandaya terpeliharaan ini. Pertanyaannya ialah, Mandaya, ngapa Sungai Musi kita ini kuning? Apa memang warnanya kuning? Atau dulunya kuning sekarang jadi kuning? Mandaya cuma bisa jawab, dulu Sungai Musi ini kuning. Dari foto-foto lama ketimonian kalau Sungai Musi ini tidak ada sekarang. Begitu juga dengan cerita-cerita umum bahwa dulu aliran Sungai Musi ini kuning, bahkan iwak pun terjino. Nah, sebelum kita melanjutkan nanti menganalisa dari masalah dan sungai Musi tadi, kita lakukan post test terlebih dahulu, ya. Oke, post test dulu. Silakan kalian kerjakan link yang ibu sudah bagikan. Ya, silakan. Ini yang kalian pergunakan. Oke, selesai? Sudah? Selesai ya? Sudah selesai ya? Stop. Baik, di sini terlihat bahwa hasilnya nanti akan kita perbaiki dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi, baik kita setelah dari melihat video tadi, nanti kalian di sini menganalisa masalah apa yang timbul dengan melihat keadaan Sungai Musi sekarang. Yang terlihat itu seperti apa nanti? Jadi di sini kamu melakukannya kira-kira bagaimana air sungai mungkin juga sudah pakai Sungai Musi, jadi air sumur bisa seperti air sumur kalian di rumah itu bisa bersih atau bisa dikonsumsi nantinya dengan pemisahan campuran secara sederhana. Jadi di sini nanti di LKPD-nya nanti kalian mengerjakan itu sesuai dengan petunjuk nanti ada di LKPD. Kemudian nanti ada di situ ada juga pemisahan, selain dari pemisahannya nanti kalian akan temukan di yang akan kalian cari, kemudian nanti ada juga acuan untuk melakukan pemisahan kromatografi. Baik, kita di sini berhubung kita sudah apa namanya berkelompok, nah sudah dulunya berdasarkan kelompoknya, kita buat kelompok ini kita sebut nama kelompok campuran homogen. Nanti homogen sama ya sejenis kan. Kalau ini ibu sebut unsur, ingat kan
Heterogen ini unsur, ini senyawa apa? Senyawa. Jadi kelompok senyawa. Ini kelompok campuran heterogen. Karena apa? Karena berbeda. Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Ya. Sekarang siapkanlah. Boleh silakan kalian nanti buka HP-nya. Nanti ini ibu akan bagikan LKPD. Silakan kalian cari literasi dan bisa dari internet atau dari buku yang diberikan. Jadi bahan dan alatnya ya. Kelompok ya, pakai apa? Tadi yang lainnya yang satunya tadi itu dari internet, tapi dari Google, pakai pemisahan, dia kalau pemisahan, dia ada ini dan cari kayak ini karena pemisahan sudah ada. Yang mana nanti mengikuti pakai dari mana katanya? Pakai ini nggak? Pakai ini mungkin lebih enak. Untuk mendapatkan ini tadi seperti ini kita dipindah dari mana itu. Jadi air mati air jadi tempatnya nah sini jadi melakukan mencari yang bisa ini mari pakai ini dua cara. Jadi kalian satu berdua ini cari yang bukan bisa pemisah yang digunakan untuk penjernihan air. Nah, jadi kemudian yang lainnya mengikuti tahapan ini tadi, tetapi dari situ. Ya. Nah ini untuk biar dia tidak goyang. Jadi ini bisa dibagi jam satu. Jadi di situ yang maksimumnya air. Nah ini dipakai kan ya. Jadi kita dibagi. Jadi boleh kecil. Silakan buka udah. Sekarang silakan buka HP boleh dibolehkan kalau sekarang. Nah, jadi kalau kamu tulis itu, kalau jadi kolek-kolek apa? Tadi ada kalau pas saya kita nah betul catat. Nah,
Ini selesai. Kelompok usul. Baik. Sebelum presentasi, berdiri dulu biar semangat. Berdiri. Ya, yang mana? SMK? Semua yang SMK? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. SMK Negeri 4? Kompeten, profesional. Sekarang kita mau mulai duluan presentasi koma. Silakan koma heterogen. Kita berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini kelompok target ingin mempresentasikan tentang hasil percetakan dari tulisan campuran. Silakan Dimas dibacakan. Warna secara pengamatan hitam dan kecoklatan. Terus biru warna secara pengamatan ungu dan hitam. Hijau warna secara pengamatan biru, coklat dan krim. Merah warna secara pengamatan pink dan kuning. Kuning warna secara pengamatan kuning. Yang prosesing tadi, proses apa namanya? Biar ada pemberian air tadi menggunakan penyaringan atau pakai apa? Monggo, Iya. Alat bahan yang digunakan batu itu sebagai penyaringan hasil untuk menahan ukur. Orang sebagai penyerapan partikel berjumlah halus. Tinju untuk menyaring partikel yang lolos. Cara pembuatan. Pertama-tama taruh batu tinju di alam yang lalu hasil arang. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari hasil pengamatan. Lalu kesimpulan dari kelompok kami. Tulisan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan letusan cairan berlarut pengembang yang terproduksi pada permukaan kertas, sedangkan fase gerak merupakan bagian pelarutan pengembang yang berfungsi menggerakkan komponen. Baiklah, itu saja yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Homogen akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami.
Penjerihan air tadi, air sungai Musi kita bisa gunakan sampai ke rumah kalian karena proses pemisahan campuran. Adapun pemisahan campuran itu ada beberapa macam sebetulnya pemisahan campuran itu. Seperti ini, jadi ada filtrasi, kristalisasi, destilasi dan kromatografi. Dan mungkin ada lagi selain dari sini ada lagi pemisahan yang lain. Nanti tinggal diterapkan di mana yang sesuai dengan komponen yang mau kita pisahkan. Dari sampai sini ada pertanyaan? Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai pemisahan campuran adalah apa? Apa yang kita lakukan tadi? Pertama tadi apa kita lakukan? Bukan, yang hasil akhirnya, kesimpulannya. Yang kalian lakukan tadi, praktek apa tadi yang kalian lakukan? Perubahan warna itu apa? Menggunakan pemisahan campuran secara memakai apa tadi? Tadi kan ini kan pemisahan campuran ada beberapa macam. Nah, yang kalian gunakan pemisahan campuran yang hari ini yang kalian gunakan pemisahan apa? Warna. Menggunakan teknik? Apakah menggunakan teknik filtrasi, kristalisasi, atau kromatografi? Nah, kromatografi ini kesimpulannya apa? Pemisahan kromatografi, pemisahan campuran secara kromatografi. Misalkan campuran menjadi bagian-bagian mesin komponen. Ya, betul. Dan itu tidak memisahkan campuran menjadi bagian partikel penyusun komponen tersebut. Jadi ada fase bergerak dan fase diam. Ketika terlihat kan, dia bergerak dan akan terpisah. Kemudian selain dari pemisahan kromatografi tadi memakai apa? Menggunakan apa? Yang penjerihan air sungai tadi? Penyaringan. Apa jadi? Penyaringan kesimpulannya. Kalau penyaringan memisahkan campuran. Silakan. Pemisahan apa? Campuran. Pemisahan campuran secara filtrasi atau penyaringan. Dan cara memisahkan dengan melewatkannya pada jadi seperti itu. Jadi filtrasi atau penyaringan itu pemisahan campuran yang cara memisahkan pada dengan cairan dengan melewatkan campuran pada sampah. Oke, sebelum itu nanti kita pertama tadi di tahap awal kita sudah melakukan pretest ya. Sekarang kita lihat apakah pembelajaran hari ini memang betul-betul kalian mengerti dan kalian pahami. Sekarang kita kerjakan post test. Silakan. Silakan kalian. Oke, cukup? Selesai? Selesai sudah jadi dapat hasil yang didapatkan kalian sudah 100 semua itu ya. Jadi kalian sudah memahami tentang proses pemisahan
pemisahan campuran. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah. Kemudian apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kami dapat memisahkan campuran tertuang lalu. Baik, jadi ada penambahan ilmu baru ya, bahwa pemisahan bisa sebetulnya kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk minggu depan nanti kita akan belajar mengenai energi dan perubahan. Jadi tolong nanti persiapkan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang pada hari ini, dan baiknya kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi untuk kalian, jadi perbuatan apapun sekecil apapun akan dampaknya sangat berarti. Nah, jadi peliharalah alam yang ada di sekitar kalian. Contoh tadi, dari hal sekecil apapun, contoh kalian sehari-hari membuang sampah pada tempatnya, itu sudah merupakan sumbangsi kalian untuk lingkungan sekitar kalian, minimal lingkungan sekitar kelas kalian atau lingkungan rumah kalian. Oke ya. Salam sehat terus nak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.